Jadi diambil ini kita campur lagi dengan air biasa untuk aduk pakan. Jadi sebenarnya kalau untuk pencegahan satu gayung itu kita untuk populasi sekitar 200-an sampai 300 ekor itu cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dulur-dulur peternak muda, wong-wongku semuanya ya, kembali lagi di channel di channel peternak muda. Oke, hari ini saya mau nempatin janji karena kemarin sudah pernah buat video tolak bala itu apa jamu tolak bala, terus sayangnya nggak divideokan proses pembuatannya. Nah, ini sebenarnya tadi juga lupa memvideo karena ya saya urung tangi hasilnya. Tapi bapak wis membuat jamunya udah banyak seperti ini. Tapi nggak apa-apa, demi dulur-dulur semua kita buatkan lagi jamu, kita namain jamu tolak bala. Nah, jamu ini ngeri jenenge. Moga-moga khasiatnya sama dengan namanya. Nah, sebelum itu yang perlu dulur-dulur semua siapkan. Di video yang pertama kan nggak paket komplit nih. Nah, ini mau dibuatkan paket komplit. Maksudnya paket komplit apa mas? Rempahnya semua masuk. Keunggulan kalau kita main rempah dulu sudah saya rasakan. Mungkin banyak yang komen juga di video sebelumnya. Alhamdulillah mas pakai ini, produksi telur aman, produksi telurnya gede-gede, produksinya bagus, nafsu makannya menggila katanya. Karena itulah keunggulan kalau kita itu pakai rempah. Dan ini nanti sebenarnya kalau orang yang memakai rempah seperti ini hasil daging itu pasti gurih, nggak ada lawan. Jadi yang seumpama ada bakul yang nyacat, strategi bakul nyacat itu wah ini kok ayam bok-bokan, ayam begini. Nah kayak gitu tuh strategi mereka untuk menurunkan harga. Nah tapi rekan-rekan bisa menangkal, mas saya ini hijau-hijauan nggak pernah telat, saya rempahnya nggak pernah telat, saya ingin ini wes beleh sekarang kita rasakan dagingnya bandingin sama yang lain. Nah kita berani ngelawan tapi kita punya dasar. Nah gitu loh. Jadi istilahnya wong bukan omongnya aja tapi omongnya itu berdasar, ada dasar kekuatannya. Nah bahannya kita pakai paket komplit. Yang pertama ini adalah gula merah. Kalau diganti molase bagaimana? Saya rekomendasikan gula merah aja karena saya belum pernah aplikasi sih. Saya kalau tidak pernah aplikasi saya nggak berani mengiyakan. Nah, kecuali nanti yang sudah pernah pakai molase, nah silahkan di kolom komentar biar dulur-dulur semua yang mau mencoba, masih mau mencoba itu ada buktinya. Kalau saya yang tak bikin wewe, saya yang tak bagikan. Seperti sebelumnya gula merah. Nah di sini ini adalah kunyit dan temulawak. Kunyit manfaatnya banyak. Kalau kunyit ini masuknya ke pencernaan apa ya? Kunyit, temulawak, nafsu makan. Kamu dulu kecil dicekoi nggak? Aku dicekoi dulu kalau nafsu makannya susah. Inilah yang membuat nafsu makan ayam kita itu meningkat drastis. Ada dua komponen ini yang saya aplikasikan waktu di video sebelumnya, yaitu untuk malam hari. Ini cocok banget untuk khasiatnya di musim dingin. Inilah jahe, ini bandrek, ini jahe, ini bawang putih. Nah, komposisi yang paling besar atau paling banyak adalah itu dia, mengkudu. Nah, mengkudu ini bisa didapatkan kalau memang susah, ya bagaimana caranya adalah. Ini ke depan juga kalau ini nanti aku mau nanam mengkudu karena saya merasakan sendiri manfaat dari mengkudu. Toh juga bisa komen dulur-dulur yang punya ramu yang mungkin entah niru saya apa enggak atau memodifikasinya di rumah. Maksudnya ada olahan sendiri jamunya, itu silahkan dibagikan ke dulur ternak semua. Kalau Anda membagikan hal yang baik, insya Allah dapatnya juga baik. Seperti kamu ini membagikan ramuan atau strategi kamu ke dulur-dulur ternak ini yang ada di mana-mana ini, terus tiba-tiba ayammu sehat terus, panenannya bagus dan sebagainya, kan kita nggak tahu kalau kayak gitu. Intinya tetap kita bagikan hal yang terbaik. Bawang putih takarannya bagaimana mas? Takarannya sebenarnya ini harusnya seperempat. Empat komponen ini seperempat. Gula merah seperempat, temulawak, kunyit seperempat, jahe seperempat, bawang putih seperempat. Mengkudu
Mengkudu ini perbandingannya piro? 1:4 nggak masalah ya? Nggak apa-apa, ini aku nggak pakai anu. Nggak. Penting ada yang matang tuh. Nah, pokoknya mengkudu sebanyak-banyaknya nggak masalah. Sebenarnya ini nggak ada 1/4 ya, karena sudah masuk sini. Nah ini tadi itu sisa bahan dan sisa bumbu dapur mamaku golek ora reti engko bawang. Tapi nggak masalah, ini demi dulur-dulurku semua. Saya harus menepati janji karena banyak yang penasaran cara membuatnya. Oke, yang langkah yang pertama yaitu kita bersihkan. Mas, difermentasi. Lali, empatin di mana? Itu. Nah, difermentasinya pakai ini. Ini kita pakai EM4 ini. Sehari semalam apa udah bisa diberikan, Bos? Ya lebih baik ya di atas itu sih. Berarti 2 hari ya minimal ya. 2 hari. Dia tetap baik, beda. Dan ini menanyakan tahan berapa hari, Mas? Itu kalau kita olah banyak. Semakin lama kalau fermentasi jamu-jamuan semakin bagus. Asalkan apa? Cara penutupan kita rapet. Saya kan pakai ini nih, pakai plastik, saya press dengan karet tali supaya dia rapet. Nah, indikasi fermentasi apapun itu semakin lama asal kita menyimpannya bagus, semakin bagus. Tetapi ingat, fermentasi ketika kita nyimpannya nggak bagus, tumbuh pertama 1 jamur. Nah, ketika sudah berjamur, kalau bisa jangan diberikan ke ayamnya. Mau fermentasi pakan, mau apapun itu kalau sudah berjamur jangan diberikan ke ayamnya. Oke, semua sudah ready. Saya mau prepare dulu ini bagaimana kita cara mengolahnya, nanti kita blender atau bagaimana. Lanjut. Oh ya. Teknik pemblenderannya, Mas, apakah harus dicampur enggak? Kalau mau buat dari awal maksud saya enggak tuh gimana? Blender bawang putih dulu, blek, tampungkan ke bak atau tampungkan ke ember. Jahe blender, mengkudu blender, temulawak kunyit blender. Jadi blendernya sendiri-sendiri nggak apa-apa, tapi nanti endingnya istilahnya kita aduk lagi. Nah, gitu. Pemblenderan ini mau dibarengin bisa. Kalau partai banyak kan maksudnya mau buat komposisi banyak nih yang lebih enak kayak bapak tadi, tapi nggak ke syuting sih. Bawang putih dulu di blender sebanyak-banyaknya. Ya. Ini sendiri-sendiri. Ya. Baru diaduk sini, diaduk pakai EM4. Ini masuk baru diaduk. Kayak ngaduk cat gitu lah. Adukannya gini. Adukannya pakai sutil. Nah. Ya wis di blender ya, kita blender dulu ya. Mengkudu ini kalau ada manusia yang doyan dimakan mentah, khasiatnya bagus mengkudu. Oke, kita blender dulu. Apakah sampai halus? Ya istilahnya nggak perlu halus. Ya sebenarnya kayak gini sih ini ya. Nah, cair dia. Banyak airnya sih sebenarnya. Nah, komposisi air bagaimana, Bos? Lali tak jelas nih. Kalau kita mau pakai ukuran 20 liter air. 20 liter air. 20 liter air ininya pasti kurang lebih hampir 1 gelas, berarti 200 mili. 200 mili. Nah, terus ininya ukurannya kalau ini tadi kalau mau ditimbang ini ada hampir 2 kilo. Hampir 2 kilo mengkudu. 2 kilo. Lainnya ya biasa ukuran 1/4 semua. Tuh, itu kalau kita mau buat 20-an liter. 20 liter air. Jadi pemberian dipakan juga ini nanti tidak murni ini kan. Tetap jadi diambil ini kita campur lagi dengan air biasa untuk aduk pakan. Jadi sebenarnya kalau untuk pencegahan 1 gayung itu kita untuk populasi sekitar 200-an sampai 300 ekor itu cukup. Sebetulnya Mas. Apa Bos? Kalau bisa airnya yang dipakai untuk manu ini banyu kelapa itu yang kuat. Oh, air kelapa yang dipakai untuk ini fermentasinya. Jadi bukan air biasa. Sebetulnya kalau punya itu lebih kelapa muda apa kelapa tua? Asing. Oh, jadi dulur-dulur kalau mau minta air kelapa ke pasar, yang tukang orang bencein kelapa itu dipesen atau dibeli itu pasti dia mau. Boleh lah, paling 5 liter kan itu 5.000 yang mesti gelem. Nah, pasti mau. Hal-hal kayak gini memang juga berkaitan lagi nih, kalau orang nggak telaten nggak mau. Pasti maunya praktis, pakai obat-obatan toko, beres. Nah, beda ini untuk fondasi
Ayam ya pilih yang gini. Ini lebih, insya Allah lebih istimewa lah, karena saya sudah merasakan, mungkin dulur semua sudah merasakan. Jadi gitu. Nah, pasti kan bertanya lagi, pemberian ini kan musim aratan Mas, untuk pencegahan bagaimana? Seminggu sekali dengan cuaca yang curah hujan yang tidak banyak, itu sudah sangat bagus. Seminggu sekali sudah sangat bagus. Dan kenapa akhirnya saya masukkan bawang putih dan jahe ini ke sini, supaya istilahnya tengah malam kalau saya mau memberi ekstrak puding kayak yang di video sebelumnya, saya tidak perlu blender lagi atau tidak perlu berpisah. Jadi sudah ada di dalam komposisi ini. Jadi kalau malam mau ngasih ya saya tinggal ciduk, saya tinggal ciduk, saya tinggal ciduk. Jadi tidak banyak makan waktu. Jadi kalau malam kan paling 10 menit selesai, ambil, kita basahi dengan ramuan tolak bala ini, berikan. Ya wujudnya ya itu loh, alhamdulillah sehat, kematian alhamdulillah berhenti. Jadi real, inilah hasil dari kita main rempah-rempah atau main empon-empon atau jamu-jamuan. Khasiatnya luar biasa. Jadi silahkan dulur-dulur semua mencobanya. Ini ada semua, apalagi istilahnya kan kalau obat toko kita tidak bisa bikin. Yang bikin para apa jenenge mbuh kuwi tenaga medis dan sebagainya nggak ngerti. Nah kalau ini bisa nggak kita bikin? Bisa. Bahannya gimana cara mensiasatinya supaya nggak mahal? Kalau bawang putih kan payah untuk penanamannya. Macam jahe, macam kunyit, macam temulawak ini kan kalau kita pinter, lah pupuk kandang segitu banyaknya berkarung-karung. Habis nyabut. Nah ini habis nyabut di polybag tadi itu kan masih bening-bening kayak gini. Jadi sebenarnya kalau kita pinter ya istimewa. Ini buktinya mana ini loh, tak buktikan nih. Nih, ini stok yang di sini. Ini di polybag semua. Jadi intinya gitu dulur-dulur, cara pembuatan ini tidak perlu saya selesaikan sampai ini, Mas. Di penampungan ada pesan-pesan lagi dari Bos Q ini. Kalau mengkudu sebetulnya tidak harus matang. Oh iya, ada yang tanya di kolom komentar lali aku. Harus matang, cuman lebih baik yang matang. Yang matang, karena artinya kan lebih siap konsumsi udah ini. Dan ini pun nih, ini masih banyak yang mentah, tapi tidak hijau, sudah kuning. Sudah kuning mentah itu ya taruh di plastik, cuci taruh plastik. Nanti paling semalam udah belinya ya kita karbit secara alami. Itu tipsnya. Bahan-bahan ini sebenarnya ada di sekitar rumah kita. Kalau kita mau telaten, kalau kita mau ini, insya Allah ya ada. Kemarin terjadi karena sebelum hajatan tidak pernah menjamu karena sibuk sana sini, dan terus kondisi ayam lagi habis hajatan pasti stres, nggak mungkin nggak sampai terjadi hal tersebut itu. Ya itu tadi bukannya menyombongkan atau apa, tapi feeling saya mengatakan itu. Kalau saya dulu tidak main jamu-jamuan dari dasar, dari dia pertama netes, saya udah nggak tahu nih. Karena saya membandingkan dengan ayam Arab yang kemarin tuh, kalau udah gejala kayak gitu langka sekali untuk berhenti, susah banget. Dan itu pun dulu pernah masuk kandang ke sini, alhamdulillah ayam kita juga nggak ketularan gitu loh. Jadi sebenarnya pondasi jamu-jamuan ini adalah pondasi awal menentukan nanti ketika dia dewasa kekebalan tubuhnya di situ. Resikonya, tapi nanti tenang ya, engko tak tukokke sarung tangan kayak medis nih Indomaret kan ada. Nah, pakai itu ya, biar kita keren lah istilahnya. Jadi gitu dulu dulur-dulur, istilahnya ini adalah pembuatan jamu tolak bala kita istilahnya loh, tapi tolak bala itu maksudnya untuk kesehatan ayam. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ini bermanfaat. Salam sukses istimewa.